Halo, selamat pagi semua. Mudah-mudahan ini siaran berjalan lancar. Terima kasih sudah bergabung di obrolan Sabtu pagi bersama Kang Hasan. Oke, pagi ini tema bahasan kita adalah tentang reaksi kimia. Reaksi kimia dalam judul yang agak romantis, karena atom-atom tak ingin sendiri, gitu ya. Jadi atom-atom juga ingin bareng-bareng gitu. Oke, langsung saja akan saya mulai pembahasannya. Jadi dalam keseharian kita melihat begitu banyak peristiwa yang merupakan reaksi kimia. Dulu waktu SD sudah belajar ya, ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Misalnya air mencair, es mencair. Es mencair itu adalah perubahan fisika. Apa yang terjadi di situ? Molekul-molekul air ya, yang tadinya berikatan satu sama lain itu melepas ikatannya. Ya, kemudian yang tadinya nggak gerak, cuman berkelompok dengan diri mereka sendiri, ya, kemudian terlepas. Karena itu es itu tadinya padat kan, karena atom-atomnya saling molekul-molekulnya saling berikatan oleh ikatan hidrogen, itu lepas. Nah, sehingga air itu jadi lebih lunak dibandingkan dengan es batu. Ya. Nanti kalau dipanasin terus, di dalam air itu sebetulnya masih terbentuk ikatan-ikatan antar molekul air H2O. Nah, kalau itu dipanaskan lebih tinggi, maka ikatan ini pun akan lepas lagi sehingga jadilah uap air yang lebih tidak lagi kelihatan wujudnya. Karena apa? Ikatan-ikatannya sudah ada, molekul-molekulnya lebih cenderung berbentuk molekul-molekul tunggal yang bergerak sendiri. Ya. Nah, itu perubahan fisika. Perubahan fisika itu artinya tidak terjadi perubahan sifat bahan. Ya, es, air, uap air itu masih bahan yang sama. Ya, uap air kalau kita embunkan akan kembali jadi air. Kalau kita bekukan airnya, kita dinginkan kembali lagi jadi es. Jadi yang berubah hanya sifat fisiknya saja, wujudnya saja. Itu disebut perubahan fisika. Sama juga beras ditumbuk, itu ya kandungannya ya tetap beras. Ya. Gula digiling jadi gula halus itu ya tetap gula gitu, tidak ada yang berubah di dalam. Nah, apa itu reaksi kimia atau perubahan kimia? Perubahan kimia itu adalah kalau sifatnya berubah, sifat kimianya. Sifat kimia itu maksudnya apa sih? Molekulnya tuh berubah, ganti molekul, udah bukan molekul yang tadi lagi gitu. Itu disebut dengan perubahan kimia. Nah, dalam keseharian kita banyak sekali kita saksikan perubahan-perubahan kimia ini, ya. Saya akan tunjukkan beberapa contohnya. Misalnya ini. Ini adalah kayu yang sedang terbakar, gitu ya. Pembakaran ini adalah reaksi kimia, ya, reaksi kimia. Jadi
ini reaksi dengan oksigen, ya. Sesuatu yang bereaksi dengan oksigen itu disebut reaksi oksidasi, dan itu pembakaran. Apa yang sedang terjadi di sini? Ya, bahan-bahan kimia yang ada pada bahan yang sedang terbakar ini, misalnya batu bara, itu bereaksi dengan cepat terhadap oksigen, ya, sehingga terbentuklah banyak bahan kimia baru. Dari kayu ini menjadi bahan kimia yang lain, ada berupa gas CO2 keluar dari sini, ya, terutama gas CO2 juga terbentuk gas CO di sini, ya. Ya, kemudian itu membuat kayu ini menjadi arang. Apa artinya kayu menjadi arang itu? Tadinya kayu itu punya banyak sekali bahan kimia, senyawa kimia yang kompleks, ya. Tapi dengan adanya reaksi ini ditimbulkan panas, ya. Panas itu sebenarnya memicu reaksi-reaksi yang lain, sehingga kandungan-kandungan yang ada di sini yang tadinya terdiri dari senyawa kimia yang sangat kompleks itu terurai menjadi senyawa-senyawa kimia yang lebih sederhana, misalnya menjadi N2, menjadi O2 dan sebagainya, ya, termasuk uap air, ya, H2O lepas dari sini. Sehingga nanti yang tersisa ini kan paling banyak sebetulnya dalam kayu itu adalah karbon. Nah, yang tersisa itu nanti tinggal karbonnya, itulah arang, ya. Contohnya seperti itu. Itu adalah reaksi kimia. Nah, ini juga reaksi kimia. Ini kayu lama-lama lapuk, ya, membusuk. Ada yang membusuk sampai menimbulkan bau, ada yang tidak. Itu juga adalah reaksi kimia. Sama tadi, ini juga sebuah reaksi dekomposisi. Ya, reaksi kimia itu ada banyak jenisnya. Ini ada reaksi dekomposisi, molekul-molekul yang rumit, yang besar, berubah menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Nah, kemarin ada yang tanya saya, mati itu apa? Ya, ketika kita mati, badan kita itu mengalami dekomposisi, ya, dari senyawa-senyawa yang sangat kompleks di dalam tubuh kita, protein-protein itu, ya, lemak dan sebagainya, berubah menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana, jadi oksigen, jadi hidrogen, ya, jadi karbon dioksida dan seterusnya, sehingga ketika badan kita tuh hancur, jasad kita itu hancur, ya, kita menjadi unsur yang jauh lebih sederhana, tidak lagi kompleks, gitu. Ini adalah contoh-contoh reaksi kimia. Nah, yang ini tadi sebalik, reaksi penghancuran, gitu ya. Tapi ada reaksi pembangunan. Ini yang terjadi dalam sel-sel tubuh kita. Sel itu adalah chemical reactor. Jadi sel tubuh kita itu adalah reaktor kimia. Dia bekerja memproduksi berbagai bahan kimia. Nah, inilah yang menghasilkan kehidupan. Menghasilkan kehidupan. Artinya hidup itu adalah ketika sel-sel itu bereaksi, melakukan reaksi kimia, menghasilkan berbagai bahan kimia. Kemudian bahan kimia itu dipakai oleh sistem tubuh kita untuk menghidupi tubuh kita. Itu juga reaksi-reaksi kimia, ya. Jadi sel ini akan mati ketika dia berhenti melakukan reaksi kimia, ya, tidak berfungsi sebagai reaktor lagi. Nah, kalau seluruh tubuh kita tuh berhenti bekerja sebagai reaktor, itulah kita mati. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dalam tubuh kita ini ya adalah rangkaian dari miliaran reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh kita. Kita lapar,
itu apa sih yang kita rasakan ketika kita lapar ya? Perut mungkin terasa perih di perut gitu ya. Apa yang terjadi di situ? Di situ ada reaksi kimia, asam lambung kita keluar, noel-noel lambung sehingga terasa perih. Ya. Kemudian kita keracunan. Apa yang sedang terjadi? Bahan kimia, apapun ya, apapun bahan kimia misalnya yang masuk ke lambung kita, itu melakukan reaksi ya, terhadap tubuh kita, menghasilkan zat-zat yang mengganggu metabolisme tubuh. Misalnya ada yang membuat darah terhambat, peredarannya atau jantung terganggu proses pemompaannya sehingga orang mati. Itu ada reaksi kimia. Nah, bahkan peristiwa kayak gini nih, ya, pengen kelonan, pengen cium-cium, pengen remes-remes, pengen pegang-pegang, itu adalah reaksi kimia ya, di dalam tubuh kita. Ya, zakar itu mengeras, itu karena darah dipompa ke dalam pembuluh darah di dalam zakar itu adalah produk dari reaksi kimia ya, sehingga ya termasuk pembuahan ya, sperma itu jalan kemudian bisa nembus sel telur, itu ada reaksi kimia di situ, kalau enggak bisa tembus. Jadi hidup ini ya, hidup dan bukan hidup ya, peristiwa di dunia ini adalah rentetan entah berapa triliun reaksi kimia yang tidak pernah berhenti. Nah, pertanyaannya kenapa reaksi kimia itu terjadi kok mendadak bereaksi ya? Dan terbaliknya, kenapa kok ini sama ini dijajarin kok nggak menghasilkan reaksi? Ya. Nah, sebabnya adalah yang saya katakan sebagai judul cerita kita hari ini, obrolan kita hari ini, karena atom-atom tak ingin sendiri, ya. Karena atom-atom tak ingin sendiri. Oke. Nah, kenapa atom itu tak mau sendiri? Jadi yang disebut dengan reaksi kimia itu adalah atom yang berikatan satu sama lain. Ya, atom A, atom B, atau dua atom A, satu atom B berikatan membentuk molekul. Itu disebut reaksi kimia. Bisa juga molekul yang ini ketemu di sebelahnya ada molekul yang lain, gantian gandengannya, berganti gandengan, berubah juga reaksi, menjadi juga reaksi kimia. Ya. Nah, kenapa itu terjadi? Sederhananya bisa kita lihat di sini. Ini adalah atom hidrogen. Atom hidrogen ini terdiri dari satu inti atom, sebuah proton ya. Inti atom itu bermuatan positif. Kemudian ada satu elektron. Nah, ini jumlah elektron dalam satu atom itu diekspresikan dalam nomor atom. Jadi atom hidrogen itu atom nomor 1. Jadi bukan penamaannya bukan suka-suka bandar gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang ada dasarnya. Jadi hidrogen atom itu memiliki satu elektron. Ya. Kemudian di sebelah sini dan nanti ada atom dengan 2 elektron, itu atom helium dan seterusnya ya. Di sini ada atom hidrogen. Atom oksigen. Oksigen itu ada inti bermuatan positif ya. Ini tadi satu proton, satu muatan positif. Di sini ada 7 elektron dan 7 proton tentu saja ada neutron juga di sini kalau di atom yang lebih besar.
pada inti atomnya. Nah, kita lihat di sini ada 7 elektron. Ketika mereka berikatan, yang terjadi adalah begini. Jadi hidrogen itu sekarang gandengan, sehingga satu atom hidrogen tadi sekarang punya 2 elektron. Dia kongsi sama ini. Nah, ini juga gitu. Dia punya 2 elektron. Sedangkan oksigennya sekarang punya 8 elektron. Lah kenapa kok gandengnya begini gitu kan? Gandengnya begini itu karena ada kebutuhan. Ya. Secara energi ini nggak nyaman. Satu atom, ya, atom dengan 1 proton 1 elektron ini nggak nyaman. Kenapa? Nggak lengkap. Pengennya lengkap. Lengkap itu bagaimana? Ini yang ditunjukkan di tabel periodik. Kalau ini tadi kan hidrogen satu elektron, ya, satu elektron. Nah, dia tuh pengennya punya 2. Kalau 2 tuh lengkap, itu seperti helium. Helium itu dua muatan positif, 2 muatan negatif. Itu lengkap, ya, lengkap jadi stabil. Nah, kalau begini doang nggak stabil. Nah, sementara itu oksigen sama 7 ini nggak lengkap. Loh, kok balik situ? Nggak lengkap. Dia pengen seperti neon, ya, neon yang elektronnya ada 8. Kalau 8 itu diperolehlah konfigurasi elektron seperti ini. Gitu ya. Karena itu dia selalu pengen gandengan. Yuk gandengan aja biar saling melengkapi. Aku kata hidrogen, kalau kayak gini aku lebih lengkap. Jadi aku numpang ya, kita kongsi pakai elektronmu 1. Iya nggak apa-apa kata oksigennya. Aku juga butuh. Kalau aku gandengan sama kamu dan sama kamu, konfigurasiku elektronku kayak neon. Jadi aku lebih nyaman gitu loh. Nah, reaksi-reaksi kimia itu terjadi karena atom-atom ini pengen seperti atom-atom di golongan ini. Ibaratnya ini sosialitanya atom-atom gitu ya. Ini kan orang banyak pengen niru seperti sosialita gitu ya. Nambah ini, nambah itu biar mirip sama sosialita. Nah, dia gandengan sama yang lain ya. Kongsi gitu ya, kongsi biar bisa jadi kayak gini. Ya, kita biar kayak neon ya gitu ya. Kok seneng banget gitu kayak neon itu ya. Ya. Padahal ini sendirian, ini gandengan. Dia gandengan supaya biar mirip dengan ini. Jadi ini yang disebut dengan gas-gas mulia. Gas-gas mulia ini cenderung sangat sulit bereaksi, tidak bereaksi. Jadi helium itu ya terdiri dari atom-atom tunggal, ya, untuk gas helium. Neon juga begitu, argon juga begitu. Nah, yang lain itu selalu pengen bereaksi agar membentuk ini, ya, membentuk konfigurasi elektron seperti tadi yang stabil. Dalam pandangan rumusan energi itu kondisinya seperti ini. Itu seperti berada di suatu tempat yang tinggi, ya, tempat yang tinggi. Lebih enak kalau di sini gitu lah, nggak jatuh lagi. Ini masih ada kemungkinan jatuh. Nah, tentu saja ada syarat di sini, ada sejumlah energi prasyarat yang harus dipenuhi untuk terjadinya reaksi kimia. Nah, kalau energi ini sangat tidak ada barrier seperti ini, terjadilah reaksi spontan begitu. Diletakkan jajaran langsung jeder bereaksi. Tapi kalau ininya tinggi, ya, itu dia memerlukan tambahan energi lagi, ya kita tambahkan energi, misalnya dipanaskan, baru bisa terbentuk reaksi seperti ini. Intinya pengen
merosotkan free energinya ya ke tempat yang serendah-rendahnya, karena berada di tempat tinggi itu nggak enak ya, pengen merosot terus ke bawah. Ini yang mendorong alam semesta ini terus-menerus melakukan reaksi kimia ya, sehingga tadi dua atom hidrogen bereaksi membentuk air bersama satu atom oksigen. Nah, kemudian tidak berhenti, jadi sudah jadi air pun masih ada lagi level reaksi berikutnya yang masih bisa diikuti. Air itu bereaksi dengan banyak bahan kimia juga, sehingga dibentuklah molekul yang lebih besar, lebih besar, lebih besar lagi yang disebut dengan makromolekul ya, molekul-molekul besar. Kalau ini isinya cuma 3 atom, molekul yang lebih besar itu bisa ribuan bahkan jutaan atom, gitu ya. Bahkan bisa tidak terbatas, ini kita sebut dengan polimer. Polimer itu apa? Molekul yang sejenis yang disambung terus tidak terbatas. Nah, sehingga kita bisa melihat barang-barang yang ukurannya tidak terbatas. Plastik lembaran itu kita mau buat menutupi seluruh muka bumi juga bisa kalau mau, ya. Itu artinya molekul-molekulnya itu disambung dalam jumlah tak terbatas. Nah, penyambungan ini lagi-lagi prinsipnya memakai sifat dasar dari atom-atom itu tadi, ya. Sifat dasar atom-atom yang tidak mau sendiri, yang ingin mencari stabilitas konfigurasi elektron terluar. Gitu. Jadi kalau Anda ingat-ingat kenapa rumah orang itu terbakar, misalnya, kenapa badan anakku panas kalau lagi demam, ya, kenapa roti itu mengembang, ya, kenapa bangkai itu membusuk, ya, termasuk kenapa laki-laki itu ngaceng kalau dekat sama cewek, atau kenapa cewek itu vaginanya basah kalau habis dicium-cium sama diremes-remes. Itu semua adalah produk dari reaksi kimia, ya, akibat dari atom-atom yang tidak ingin sendiri. Begitu saja obrolan kita pagi ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, selamat.